kita masih melanjutkan pengajian kitab Wasaya Nabawiyah, dan kita sudah membaca wasiat yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wasiat yang kedua. Kemudian kita lanjutkan sekarang wasiat yang ketiga, yaitu memperbanyak salat sunnah, terutama di tempat-tempat yang tersembunyi atau di rumah-rumah kita. Kenapa wasiat yang ketiga adalah wasiat untuk memperbanyak ibadah salat sunnah? Karena banyak hadis, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan yang paling afdal atau paling utama. Dan yang dimaksud paling utama itu adalah paling banyak pahalanya. Maka amalan kalau kita perhatikan ada dua macam. Ada amalan mulut, lisan, ada amalan anggota badan. Amalan mulut yang paling afdal adalah zikir, dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Sehingga wasiat pertama zikir, wasiat kedua baca Quran. Nah, sekarang amalan yang ketiga adalah amalan anggota tubuh. Yang paling afdal adalah salat. Maka urutannya seperti ini wasiatnya. Jadi wasiat ini urutannya 1, 2, 3, ada sebabnya. Kenapa zikir dulu, kemudian membaca Quran, kemudian salat. Dan salat ini kalau kita perhatikan adalah satu ibadah yang mengumpulkan berbagai macam ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Ternyata di dalam salat juga ada la ilaha illallah. Karena kalau kita tahiyat, kita membaca la ilaha illallah. Rasulullah SAW juga bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling afdal adalah mengucapkan alhamdulillah. Dan ternyata di dalam salat kita juga mengucapkan alhamdulillah. Ketika i'tidal mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat kepada Allah adalah kondisi ketika dia sujud. Ternyata sujud ada di dalam salat. Maka salat ini satu ibadah yang sangat unik, mengumpulkan berbagai macam jenis ibadah-ibadah yang mulia, sehingga wajar kalau Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan salat adalah amalan yang terbaik. Nah, salah satu dalilnya adalah hadis nomor 7. Mari kita baca dulu. Monggo. An Abi Hirrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a ay yastakthir falyastakthir, rawahu at-Tabarani fil Awsat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu, salat adalah khairu mawdu'in, sebaik-baik amalan yang diletakkan di atas bumi. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu, ayyastakthira, untuk memperbanyak ibadah salat, falyastakthir, maka hendaklah dia memperbanyak ibadah salat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Karena Tabarani ini mempunyai 3 kitab, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamus Saghir, sama Al-Mu'jamul Awsat. Atau lebih tepatnya adalah 3 kitab hadis, yang tebal, yang sedang, dan yang tipis. Kabir itu yang tebal, Awsat ini yang sedang, As-Saghir itu yang tipis. Jadi beliau nulis 3 kitab. Yang paling jadi pedoman beliau untuk hidup ini adalah kitab Mu'jam Awsat ini. Beliau mengatakan, Al-Mu'jamul Awsat ra'su mali. Modal saya adalah kitab saya ini, Mu'jamul Awsat. Atau beliau mengatakan, Al-Mu'jamul Awsat ruhi. Nyawa saya
adalah kitab ini, Mu'jamul Awsat. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan yang paling afdol, khairu, paling afdol, paling baik. Nah, paling baik itu diungkapkan juga dengan istilah paling disukai oleh Allah, dan juga diungkapkan juga dengan istilah paling banyak pahalanya. Tiga istilah ini semuanya maknanya sama. Paling baik atau paling afdol, paling dicintai oleh Allah, dan paling banyak pahalanya. Maka kalau kita ketemu hadis-hadis yang isinya seperti itu maknanya sama. Paling baik itu apa? Ya paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah itu apa? Paling banyak pahalanya. Maka salat termasuk amalan yang paling banyak pahalanya. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata as-salah dalam bahasa Arab mempunyai makna doa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan salat dengan makna doa, tapi yang dimaksud di sini adalah salat dengan makna yang kita ketahui itu, yaitu menghadap ke arah kiblat, kemudian takbir, kemudian dilanjutkan seterusnya sampai akhirnya salam. Itulah salat. Nah, maka untuk mengetahui bahwasanya salat yang dimaksud dalam hadis ini artinya doa atau artinya salat yang kita kenal, bagaimana caranya? Yaitu kondisi kalimatnya. Kalau kondisi kalimatnya menunjukkan bahwasanya itu salat, ya berarti salat. Kalau kondisi kalimatnya tidak bisa diartikan itu salat, berarti pilih makna yang kedua, yaitu doa. Contoh misalnya dalam hadis tentang walimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in kana sha'iman falyusalli." Kalau seseorang diundang walimah, dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia salat. Nah, ini kalau diartikan salat yang biasa kita kenal tidak masuk akal. Karena kalau kita diundang kita malah salat, ini enggak nyambung. Nah, maka lebih pasnya di situ diartikan apa? Falyusalli, yaitu doa. Tapi kalau di sini as-salatu, ya salat yang kita kenal itu, bukan doa yang dimaksud di sini. Nah, salat disebut salat karena memang di dalamnya ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud berdoa kepada Allah, ketika kita duduk di antara dua sujud doa lagi, sebelum salam doa lagi. Nah, maka salat disebut salat karena memang mengandung banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, kata-kata maudhu' itu secara bahasa artinya adalah yang diletakkan atau yang ditaruh. Nah, maksudnya tadi ditaruh di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dari hadis yang semisal. Hadis yang semisal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salamu ismun min asma'illah wada'ahu Allahu fil ardi." Salam adalah nama dari nama-nama Allah. Wada'ahu Allah, Allah meletakkannya fil ardi, di bumi. Fa'afshuhu bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, di sini jelas Rasulullah mengatakan diletakkan di bumi. Sementara hadis yang kita baca ini hanya mengatakan maudhu', diletakkan di mana enggak jelas. Nah, Imam Ahmad mengatakan al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka kata-kata diletakkan dalam hadis ini ditafsiri dengan hadis yang tadi, berarti maksudnya adalah diletakkan di atas muka bumi. Nah, ini cara kita memahami hadis Nabi seperti ini. Kalau ada kalimat-kalimat yang kita belum bisa paham, sementara di sana ada hadis yang mirip dan kalimatnya menafsirkan, maka kita jadikan itu sebagai tafsir untuk hadis ini. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan fal yastakfir, hendaklah seseorang memperbanyak ibadah salat. Berarti salat sunnah itu tidak ada batasnya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mampu memperbanyak hendaklah memperbanyak. Berarti batasnya enggak ada, baik itu siang hari maupun itu malam hari, bebas kita salat sunnah berapapun juga. Dan itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah salat sunnah apa? Mutlak. Maka ada di antara para ulama yang salat sunnahnya 300 rakaat seperti Imam Ahmad. Ada di antara para khulafa yang salat sunnahnya 100 rakaat dalam sehari, maksudnya Harun ar-Rasyid misalnya. Ada di antara para ulama yang salat sunnahnya 150 rakaat
Nah, ini semuanya karena mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ibadah salat sunnah. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati, memperbanyak ibadah salat sunnah. Karena kalau kita perhatikan salat sunnah kita dalam satu hari berapa rakaat, bisa dihitung jari. Jari kita ini cukup untuk menghitung salat sunnah kita, berarti masih sedikit. Sementara mereka para ulama zaman dahulu salat sunnahnya 100 rakaat, 150, 300. Nah, ini dihitung jari nggak bisa. Nah, jari kita hanya 10 saja. Nah, maka ini termasuk sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan, yaitu memperbanyak ibadah salat sunnah. Bahkan para ulama salaf punya kebiasaan, kalau mereka itu sedang bersafar, mereka singgah di satu tempat, mereka tidak mau meninggalkan tempat tersebut kecuali sudah meninggalkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Jadi singgah di satu tempat, sholat sunnah. Nanti lanjutkan lagi perjalanan safar, singgah di tempat yang lain, sholat sunnah lagi. Lanjutkan perjalanan, singgah lagi, sholat sunnah lagi. Itu saking sukanya mereka sholat sunnah, karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak sholat sunnah. Maka ini introspeksi untuk diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain, tapi lihat diri kita. Berapa sholat sunnah setiap hari yang kita lakukan, dan berapa sholat sunnah yang belum kita lakukan, mari kita lakukan. Karena banyak sholat-sholat sunnah yang mungkin belum biasa kita lakukan. Sholat duha, Nabi sholat duha 6 rakaat. Apakah kita sudah sholat duha 6 rakaat? Nah, kalau kita baru 2, tambah lagi 4. Kalau bisa tambah lagi jadi 6. Rasulullah SAW menyuruh kita kalau mau keluar rumah sholat sunnah dulu. Apakah sudah kita lakukan? Rasulullah juga menyuruh kita kalau masuk rumah, setelah keluar rumah maka kita sholat sunnah juga. Apakah sudah kita lakukan? Nah, sholat sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW yang belum kita lakukan, hendaklah kita lakukan dalam rangka melakukan perintah ini. Fal yastakthir, memperbanyak ibadah sholat sunnah. Faedah terakhir, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita tahu Abu Hurairah ini ahli hadis, suka menghafalkan hadis Nabi SAW. Tapi ternyata beliau tidak hanya ahli hadis saja, beliau juga ahli ibadah. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang perintah memperbanyak sholat sunnah, dan beliau juga sudah mempraktekkannya. Dari mana taunya? Dari hadis setelahnya. Kita baca hadis setelahnya, hadis nomor 8. Monggo. Qad tabbaqa dzalika fa'an Abi Utsman qala tadayyaftu Aba Hurairah sab'an fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athlathan yusalli hadha thumma yuqidhu hadha, rawahul Bukhari. Wa rawil hadithi, dan perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad sungguh tabbaqa dzalika, beliau sudah mempraktekkan hadis tersebut. Fa'an Abi Utsman qala, karena Abu Utsman meriwayatkan, tadayyaftu, aku bertamu Abu Hurairah, ke rumah Abu Hurairah, sab'an, 7 hari, 1 pekan. Fakana, maka ternyata beliau, beliau, wa mra'atuhu, dan istri beliau, wa khadimuhu, dan pembantu beliau, maksudnya budaknya, ya'taqibun, mereka itu bergantian, al-laila, setiap malam, athlathan, sepertiga. Jadi dibagi sepertiga malam untuk menghidupkan malam mereka. Yusalli hadha, melakukan salat orang ini, Abu Hurairah misalnya. Thumma, kemudian yuqidhu hadha, dia membangunkan orang ini, membangunkan istrinya. Nah, kemudian istrinya salat tahajud, kemudian membangunkan budaknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah sekeluarga berisi 3 orang, dia, istrinya, dan budaknya itu memperbanyak sholat sunnah. Malam hari dibagi 3, Pak. Malam hari kan biasanya 9 jam. Nah, 9 jam dibagi 3, berarti masing-masing dapat jatah berapa?
3 jam. Salat tahajud 3 jam, kemudian tidur, kemudian bangunkan istrinya tahajud 3 jam, kemudian tidur, istrinya kemudian bangunkan budaknya, tahajud 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Jadi dari ba'da isya sampai dengan subuh, ini rumah tidak pernah sepi dari ibadah salat sunnah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan perintah pada hadis pertama tadi, memperbanyak salat sunnah. Nah, ini sekali lagi introspeksi untuk diri kita masing-masing, introspeksi untuk keluarga kita. Berapa menit keluarga kita atau rumah kita hidup dengan ibadah salat sunnah, hidup dengan ibadah salat tahajud. Ini perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau perlu, kita bisa sepakatan dengan istri kita, mau bangun jam berapa, sepakatan. Sehingga kalau sudah sepakatan, maka kalau sudah tiba jam tersebut, ya kita bangunkan. Nah, kalau dia masih malas, tidak mau bangun, kita ingatkan, kita udah sepakat bangun jam sekian, maka bangun. Bangun jam 3 misalnya, karena subuhnya jam 4, nah minimal 1 jam sebelum adzan subuh, sepakatan untuk bangun. Ini bagus, karena kalau sudah sepakatan, ini bisa menyebabkan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi lengah, kita lagi malas, istri kita yang bangunkan. Kalau istri kita yang malas, kita yang bangunkan. Ini perlu kesepakatan seperti ini, sebagaimana kesepakatan dilakukan oleh Abu Hurairah dan istrinya dan budaknya, ya. Ini pasti kesepakatan dulu nih Pak, karena sudah sampai terjadi apa? Menghidupkan malam dibagi 3. Ini mesti sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya tadayyaftu sab'an, bertamu sampai 7 hari tidak apa-apa. Memang bertamu itu tidak boleh memberatkan kepada pemilik rumah. Betul itu, ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatuhu yauman wa lailah. Maka hendaklah memuliakan tamunya, yaitu diberi hidangan yang istimewa sehari semalam. Wadhiyafatu thalathatu ayyam, dan menjamu tamu itu 3 hari. Maksudnya wajibnya untuk menjamu adalah apa? 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari masih tinggal di situ, bagaimana? Fama ba'da dzalika, maka setelah 3 hari, fahuwa shadaqah, maka itu namanya sedekah. Jadi sunnah, tidak wajib lagi. Wala yahillu lahu, dan tidak halal bagi si tamu ayyathuya indahu, untuk tinggal di rumahnya pemilik rumah tadi, hatta yuhrijahu, sampai menyebabkan dia kesempitan, ya. Artinya terlalu lamanya di rumah tersebut sampai pemilik rumah menjadi kesempitan dengan adanya tamu tersebut. Nah, enggak boleh seperti itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi ada larangan seorang tamu tinggal terlalu lama di rumah salah satu sahabatnya atau temannya, kecuali kalau memang itu diizinkan oleh pemilik rumah. Nah, ini sampai 7 hari. Ini berarti karena diizinkan oleh Abu Hurairah. Mungkin kondisi zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu safar pakai onta. Alhamdulillah. Nah, zaman dulu safar pakai onta, perjalanan sangat jauh, sehingga kalau seseorang itu tinggal hanya 3 hari, sementara dia sudah habis bekal perjalanannya, tidak mungkin lagi dia langsung kembali. Nah, dia mungkin pasti akan perlu untuk istirahat lebih lama. Nah, sehingga wajar kalau dia sampai tinggal 7 hari di rumah karibnya atau kerabatnya atau temannya. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan disunnahkannya saling membangunkan antara suami istri untuk melakukan sholat tahajud. Jadi hendaklah suami kalau bangun tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga perhatian terhadap istrinya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau bangun malam jangan memperhatikan diri sendiri, jangan solehah diri sendiri, tapi hendaklah juga membangunkan suaminya. Mau dipasang dulu monggo.
Fadilahnya apa? Kalau suami istri sering membangunkan, fadilahnya ada dua. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ar-rajul," apabila seseorang bangun minal lail, di waktu malam, wa aiqadha ahlah, dan dia membangunkan istrinya, wa shallaya rak'atain, dan keduanya salat 2 rakaat, kutiba, keduanya dicatat oleh Allah, minadz-dzakirina Allah katsira, termasuk orang-orang yang banyak zikir, wadz-dzakirat, dan istrinya termasuk wanita yang banyak zikir. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini kabar gembira untuk para manusia yang sudah menikah, punya istri atau punya suami, saling membangunkan sholat 2 rakaat saja, itu sudah termasuk apa? Ahli zikir, banyak zikir. Shallaya rak'atain, sholat 2 rakaat, 2 rakaat saja. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau 6 rakaat? Bagaimana kalau 8 rakaat? Bagaimana kalau 11 rakaat? Nah, lebih afdal lagi. Karena itu kalau seseorang bangun terlambat, misalnya biasanya jam 3 bangun, kemudian ini karena lelah jam 4 baru bangun, tapi masih sempat bangunkan istrinya, akhirnya dua-duanya salat, tidak usah susah. Kenapa? Karena dengan membangunkan istri, masing-masing salat 2 rakaat, ini sudah kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, yang bangun malam, fa shalla, lalu dia salat, wa aiqadha imra'atah, dan dia membangunkan istrinya, fa shallat, maka istrinya juga salat, fa in abad, kalau istrinya enggan bangun, nadhaha fi wajhihal ma, dia percikkan pada wajah istrinya air. Wa rahimallahu imra'atan, mudah-mudahan Allah rahmati seorang istri, qamat minal lail, bangun malam, fa shallat, lalu salat, wa aiqadat zawjaha, dan dia bangunkan suaminya, fa shalla, maka suaminya bangun, fa in aba, kalau suaminya enggan untuk bangun, nadhahat fi wajhihil ma, dia pun memercikkan pada wajahnya air. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih juga. Nah, maka fadilahnya suami istri saling membangunkan minimal ada 2. Yang pertama, dicatat termasuk para ahli zikir, banyak zikir. Yang kedua, dijamin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah masalah ini sangat diperhatikan. Jangan sampai lewat 1 malam sementara kita tidak sholat tahajud. Jangan sampai lewat 1 malam sementara kita tahajud sendirian, istri kita tidak tahajud sama sekali. Harus ada tahajud yang dilakukan oleh suami istri tadi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Kesepakatan paling bagus. Ini sepakat bangun jam berapa, yang paling bagus. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bolehnya melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu ya'taqibunal laila aslasan, menghidupkan malam dengan cara dibagi sekeluarga. Ini memang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Beliau tidak pernah membagi malamnya dengan istri-istrinya, ayo kita hidupkan 24 jam, atau kita hidupkan ba'da isya sampai subuh, dibagi, enggak pernah beliau lakukan. Tetapi ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini bukan termasuk perkara bid'ah. Kenapa tidak termasuk perkara bid'ah? Karena sudah termasuk di dalam cakupan dalil umum. Dalil umum yang pertama tadi, fal yastaghfir, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Nah, bagaimana cara memperbanyak salat sunnahnya? Teknisnya gimana? Bebas, terserah. Nah, teknisnya bisa seperti Abu Hurairah tadi. Kalau begitu malam dibagi 3 orang, karena di rumah ada 3 orang. Nah, ini bisa seperti ini, bukan termasuk perkara bid'ah. Jadi kita lanjutkan hadis ke-9. Monggo.
An Ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, rawahu Ibnu Majah. Wa rawil hadits Ibnu Amr huwa aktsarus sahabati kitabatan lil hadits, wa Abu Hirr aktsarus sahabati hifdhan lil hadits. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat Nabi. Ini Abdullah sahabat Nabi, Amr bin As juga sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, khaira a'malikum, paling bagusnya amalan kalian adalah as-salatu, ibadah salat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Warawil hadis, dan perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Amr, huwa, dia adalah aktsarus sahabati, paling banyaknya sahabat Nabi, kitabatan, yang menulis, lil hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Hirr, adapun Abu Hurairah, perawi hadis yang sebelumnya tadi, aktsarus sahabati, paling banyaknya sahabat Nabi, hifdzan, yang menghafal, lil hadis, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah dalil kedua bahwasanya sholat adalah amalan yang paling utama, dengan kata lain paling dicintai oleh Allah, dengan kata lain paling banyak apa? Pahalanya. Jadi dalil bahwasanya sholat itu amalan paling baik sangat banyak. Yang dalam buku ini hanya saya tampilkan dua. Yang pertama tadi khairu maudu'in, ini dalil bahwasanya salat adalah amal paling utama. Yang kedua adalah khairu a'malikum. Nah, dalil yang lain kalau mau kita kumpulkan itu bisa jadi satu buku. Dalil-dalil bahwasanya salat adalah amalan paling utama. Nah, itu kalau mau kita kumpulkan semua dalilnya bisa jadi satu buku khusus. Salah satu dalilnya yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa Allah mewajibkan salat dengan perintah atau dengan cara yang khusus, yaitu Rasulullah harus naik ke langit dulu, ketemu Allah dulu, diajak ngomong langsung oleh Allah, kamu wajib sholat 5 kali langsung. Sementara haji tidak seperti itu, puasa Ramadan tidak seperti itu. Cukup kirimkan Jibril untuk membawa wahyu, kewajiban haji, kewajiban Ramadan, kewajiban zakat dan sebagainya. Tapi khusus sholat Allah tidak terima kecuali Nabi Muhammad SAW harus naik dulu. Ini menunjukkan sholat adalah amalan yang paling afdal. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak menulis hadis. Ini menunjukkan bolehnya hadis itu ditulis. Lah, bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang beliau melarang menulis hadis? Beliau mengatakan, la taktubu anni, kalian jangan menulis dari saya syai'an, sesuatu apapun, illa al-Quran, selain Al-Quran, jangan ditulis. Faman kataba anni, barang siapa yang sudah menulis dari saya, terlanjur menulis dari saya, ghair Al-Quran, selain Al-Quran, falyamhuhu, maka hendaklah dia menghapusnya. Wa hadithu anni, silahkan menyampaikan hadis dari saya, tapi nulis nggak boleh. Nah, hadis ini derajatnya adalah sahih, riwayat Imam Muslim, tetapi para ulama mengatakan bahwa hadis ini sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Hadis ini berlakunya di awal-awal Islam, di mana umat Islam masih banyak yang belum hafal Quran, sehingga beliau khawatir kalau hadis Nabi ditulis nanti dikhawatirkan ini dianggap Quran, sehingga campur aduk. Ini hadis, ini Quran, dikira satu, dikira wahyu, sama-sama wahyu yang harus dibaca. Akhirnya Qurannya tidak 30 juz, nanti jadi 40 juz atau 50 juz. Nah, setelah itu kemudian banyak para sahabat yang hafal Quran. Akhirnya larangan menulis hadis ini kemudian dihapus oleh Nabi SAW. Silahkan menulis hadis, nggak ada masalah. Buktinya ini tadi, Abdullah bin Amr adalah aktsarus sahabati kitabatan lil hadis, paling banyak menulis hadis. Dia menulis hadis, Nabi masih hidup, tidak dilarang oleh Nabi SAW, berarti sudah boleh pada waktu itu. Dan juga ada perintah yang sangat jelas dari Nabi SAW untuk menulis hadis.
Beliau pada suatu kali ceramah, khutbah di akhir hayat beliau, khutbah Hajjatul Wada. Ketika mendengar khutbah ini, faqama Abu Syah, berdirilah Abu Syah, seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Dia mengatakan, uktubu li ya Rasulullah, tolong tuliskan untuk saya ceramahmu wahai Rasulullah, karena ini ceramah penutupan kehidupan Nabi, akhir hayat Nabi, ya, perlu ditulis. Maka beliau mengatakan, uktubu li Abi Syah, silahkan kalian tuliskan untuk Abu Syah, karena dia nggak bisa nulis, maka yang bisa nulis silahkan nulis. Nah, ini terjadinya di akhir hayat Nabi pada waktu Hajjatul Wada. Haji Wada tahun berapa? 10 Hijriah. Nah, beliau wafatnya 11 Hijriah. Berarti ini adalah menghapus hukum yang dulu larangan menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya, ini menunjukkan juga bahwasanya hifdzul hadis itu selain ditulis, selain dipelajari, hendaklah juga dihafalkan. Jadi salah kalau orang itu mengira bahwasanya yang hendaknya dihafalkan hanya Quran saja, salah. Dua-duanya adalah wahyu. Quran wahyu, hadis juga wahyu. Maka sebagaimana Quran dihafalkan, hadis juga hendaknya dihafalkan. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh satu aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghafal hadis beliau. Beliau mengatakan, wa uhadditsukum haditsan, aku akan menyampaikan hadis kepada kalian satu hadis, fahfadhu, hafalkan hadis ini. Ini perintah langsung dari Nabi. Jadi pernah beliau itu ingin menyampaikan satu masalah, karena sangat pentingnya masalah ini, beliau katakan fahfadhu, hafalkan. Kemudian beliau mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar, dunia hanya untuk 4 macam manusia. Ini sudah pernah kita baca hadisnya dulu, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dalil terakhir untuk bab ini kita baca. An Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nasu ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25, rawahu Abu Ya'la. Dari Suhaib Ar-Rumi, ini seorang sahabat Nabi dari Romawi, jadi bukan orang Arab, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul, salatnya seorang laki-laki, tatawu'an, salat sunnah. Tatawu itu artinya sukarela, maksudnya salat sunnah. Haitsu, di tempat, la yarahun nas, yang tidak dilihat oleh manusia, itu ta'dilu, sebanding salatahu dengan salatnya, ala a'yunin nas, di depan mata-mata para manusia, maksudnya dilihat oleh para manusia, 25, 25 kali lipat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya. Jadi perintah memperbanyak sholat sunnah itu kalau bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Meskipun kita memperbanyak sholat sunnah di masjid juga nggak apa-apa. Misalnya datang ke pengajian seperti ini, mulai jam 4 pengajiannya. Nah, kita sudah datang sebelum jam 4, maka nganggur-nganggur, longgar-longgar, kita gunakan untuk sholat sunnah, 2 rakaat salam. Masih belum datang lagi, 2 rakaat salam. Nah, ini pahalanya sangat besar. Tetapi lebih afdal lagi, lebih besar lagi pahalanya kalau kita melakukan sholat sunnah ini di mana? Di rumah kita masing-masing, karena tidak terlihat oleh orang banyak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya salat yang seharusnya dilakukan di tempat tersembunyi adalah tatawu'an, salat sunnah, bukan salat wajib. Adapun salat wajib, maka malah lebih afdal dilakukan di tempat yang terbuka, dilihat oleh orang banyak. Semakin banyak orangnya, semakin afdal pahalanya. Artinya begini, kalau ada 2 masjid, satu masjidnya sedikit jamaahnya, satu masjidnya banyak jamaahnya, kita sholat wajib di masjid yang banyak jamaahnya, ini pahalanya lebih besar
daripada kita salat di masjid yang jamaahnya sedikit. Masjid kecil sama masjid besar, satu jamaahnya sedikit, satu jamaahnya banyak. Nah, ini yang lebih besar pahalanya adalah yang di masjid yang besar, yang jamaahnya banyak. Dalilnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul rajul ma'ar rajul." Salatnya satu orang bersama satu orang yang lain, azka min salatihi wahdah, lebih suci, maksudnya lebih utama daripada salatnya sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulain, salat dia bersama dua orang, azka min salatihi ma'ar rajul, lebih utama daripada salatnya bersama satu orang. Wa ma kana akthar, apapun yang lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, lebih dicintai ini maknanya tadi, ini lebih baik, lebih besar pahalanya. Nah, maka tiga istilah ini perlu dihafalkan ya. Lebih baik, lebih dicintai Allah, lebih banyak pahalanya, itu semakna, tetapi kalimatnya berbeda-beda ya. Tapi maknanya sama. Nah, ini kalau kita hafalkan kaidah seperti ini, insya Allah nanti membaca hadis-hadis Nabi yang banyak, kita bisa paham maknanya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah di rumah kita, karena tidak terlihat orang banyak, itu pahalanya 25 kali lipat daripada sholat sunnah yang kita lakukan di masjid karena terlihat banyak orang. Karena itu Rasul menghasung sholat sunnah tidak dilakukan di masjid, tetapi dilakukan di rumah. Meskipun boleh lagi, jadi nanti setelah kita salat maghrib, kita salat sunnah di masjid, boleh. Tapi lebih afdal setelah wiridan selesai pulang. Di rumah pasang sajadah, salat sunnah 2 rakaat, pahalanya 25 kali lipat daripada yang salat sunnahnya di masjid. Nah, sekarang hitung-hitungan, okay? Panjenengan pilih pahala 1 atau pilih pahala 25. Kalau pilih pahala 1, silahkan salat sunnah di masjid. Kalau pengen pahala 25, ditahan dulu, pulang ke rumah, baru salat sunnah 2 rakaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur para sahabat-sahabat beliau. Waktu itu beliau tidak sholat di Masjid Nabawi, tapi beliau mengimami sholat di satu kampung. Nah, setelah selesai beliau sholat maghrib bersama jamaah di kampung tersebut, beliau melihat orang-orang di masjid itu pada berdiri setelah sholat maghrib. Maka beliau bertanya, itu pada ngapain itu? Maka mereka menjawab, ini orang-orang pada sholat sunnah setelah maghrib. Rasulullah tidak mengatakan alangkah bagusnya mereka sholat sunnah setelah maghrib, tapi beliau mengatakan ini, hadhihi sholatul buyut, ini adalah sholat di rumah. Artinya semestinya sholat sunnah ba'da maghrib itu tidak di masjid, tapi di rumah. Ini sholatnya rumah, ini haknya rumah ini, yakni subhata ba'dal maghrib. Yang beliau maksud adalah sholat sunnah setelah maghrib. Sekali lagi, panjenengan bebas sholat sunnah di mana bebas, di masjid boleh, di rumah boleh. Tapi kalau panjenengan sholat sunnahnya di masjid, pahalanya 1. Kalau sholat sunnah di rumah, pahalanya 25. Dan kalau kita sholat sunnah di rumah, itu fadilahnya 2. Fadilah yang pertama ini, pahalanya dilipat gandakan 25 kali. Fadilah yang kedua, rumah kita jadi barokah. Karena tempat itu kalau banyak ibadah dilakukan padanya, itu menjadi barokah, menyebabkan kebaikan-kebaikan muncul padanya. Karena itu hendaklah kita berikan bagian berkah untuk rumah kita. Jangan kita lalaikan rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ij'alu, jadikanlah min salatikum, sebagian salat kalian, fi buyutikum, di rumah kalian. Maksudnya salat sunnah. Wala tattakhiduha kuburan, jangan menjadikan rumah seperti kuburan, yaitu enggak pernah ada salat sunnah padanya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hasungan keras dari Nabi bahwasanya salat itu semestinya sebagiannya dilakukan di rumah, tidak semuanya di masjid. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, kalau ada orang sengaja keluar dari rumah menuju ke masjid salat duha, beliau katakan bid'ah gitu. Kenapa beliau katakan bid'ah? Karena salat sunnah
sebaiknya dilakukan di rumah. Kenapa engkau malah keluar ke masjid untuk salat duha? Lebih baik salat duha di rumahmu masing-masing. Kalau memang berada di rumah, kalau berada di masjid ya silahkan salat duha di masjid, nggak ada masalah. Kalau sudah berada di rumah, tidak perlu keluar ke masjid dalam rangka untuk salat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin disampaikan kepada saya, tapi belum saya jawab. Ini pertanyaan berkaitan dengan bulan Ramadan. Salat tarawih tuntunan Nabi di rumah atau di masjid? Nah, maka jawabannya adalah di rumah tuntunan Nabi, di masjid juga tuntunan Nabi. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting, mana lebih afdal, salat tarawih di masjid atau salat tarawih di rumah? Nah, jawabannya hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'alaikum, selalulah kalian lakukan bis salati, salat itu maksudnya salat tarawih, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna, karena sesungguhnya khairu salatil mar'i, sebaik-baik salat seseorang, fi baitihi, di rumahnya sendiri, illa salatal maktubah, kecuali salat fardu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini kasusnya ketika Nabi pada hari yang keempat beliau tidak melakukan sholat tarawih di masjid. Para sahabat sudah menunggu di masjid, tapi beliau tetap berada di rumah. Beliau sholatnya duduk supaya kepalanya nggak kelihatan, karena kalau beliau berdiri itu kepalanya kelihatan, terlihat dari tembok rumahnya atau tikar rumahnya. Nah, maka beliau sholatnya duduk. Kemudian setelah subuh, beliau mengimami sholat subuh, beliau menyampaikan hadis ini. Wahai para manusia, kalian tadi menunggu saya tidak lalai kepada Allah, artinya saya tidak ketiduran, enggak. Sebagaimana kalian sholat, saya juga sholat. Tetapi beliau mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang di rumah masing-masing selain sholat wajib. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum, selalulah sholat sunnah dilakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama kemudian sebagian menyimpulkan lebih afdal sholat tarawih di rumah masing-masing daripada sholat tarawih di masjid-masjid. Tetapi memang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya harus jujur, masing-masing punya hujjah, punya dalil. Yang mengatakan lebih afdal di rumah, dalilnya hadis ini. Yang mengatakan lebih afdal sholat tarawih di masjid, dalilnya adalah hadis Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna rajul, sesungguhnya seseorang, idza shalla ma'al imam, kalau dia sholat bersama imam, maksudnya sholat tarawih, karena ini beliau menyampaikan setelah sholat tarawih, hatta yang sharifa, sampai imam tarawih selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya sholat malam semalam suntuk. Hadis riwayat Imam 4. Nah, maka mereka mengatakan berarti lebih afdal tarawih di rumah di masjid, karena pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Imam Syafi'i mengkompromikan antara dua hadis ini. Beliau mengatakan, kalau seseorang itu adalah hafid Al-Quran atau punya hafalan Quran, maka lebih afdal dia sholatnya tarawihnya di rumah. Kenapa? Sholatnya bisa lebih panjang sambil mengulangi hafalan Qurannya. Misalnya kita punya hafalan berapa? Juz 30. Nah, juz 30 kalau kita baca dalam sholat malam kita bisa 1 jam gitu, Pak. Itu lebih afdal daripada kita ikut sholat tarawih di masjid yang hanya paling-paling 30 menit saja. 30 menit sama 1 jam, mana lebih afdal? Lebih afdal 1 jam. Nah, berarti lebih mending kita sholat tarawihnya di rumah kita masing-masing. Itu kata Imam Syafi'i. Yang punya hafalan lebih afdal sholat tarawih di rumah. Yang tidak punya hafalan, seperti orang-orang awam yang bisanya Fatihah saja atau kulhu saja, nah udah silahkan ikut sholat tarawihan di masjid. Atau boleh juga kita kompromikan antara dua hadis ini, kita katakan berarti kita ikut dua-duanya. Sholat tarawih ikut sampai selesainya imam, paling-paling hanya 30 menit, itu sudah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk 9 jam. Kemudian sampai di rumah kita ulangi lagi sholat tarawih sendiri-sendiri sambil mengulangi hafalan Quran kita. Nah, sekuatnya berapa kuatnya? Kuatnya 1 jam 1 jam, 2 jam 2 jam. Ini lebih afdal.
Dan tampaknya lebih bagus kalau kita melakukan yang terakhir ini, yaitu sholat tarawih juga ikut, kemudian sholat sunnah di rumah juga dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan bab atau yang lainnya, dipersilakan.